kabarnya malam hari ini? Semoga teman-teman di seluruh Nusantara dalam keadaan sehat, kaya, dan bahagia ya. Nah, sebelum lanjut, dari pagi sampai sekarang saya di Bali dalam keadaan hujan. Suara saya di teman-teman jelas apa tidak? Silahkan komen dulu ya. Jadinya di Jawa gimana suara saya, video saya jelas apa tidak? Biar tidak nanti pada saat saya berbagi materi yang sangat bermanfaat untuk 2023, takutnya tidak jelas gitu ya. Pematang Siantar jelas, Papua Barat jelas, oke, di Malang jelas, oke, Manokwari juga ini ya, Manado ya, Lampung jelas, Bu Astriana, Trawas jelas, Semarang, oke. Bu Kesia ya jelas suara dan video saya, oke deh kalau begitu ya. Jakarta Barat jelas, Kalimantan, oke. Perkenalkan, nama saya Pasek Juniarte, saya dari Klungkung, Bali. Keseharian saya banyak bergelut di dunia terapi tulang belakang akhir-akhir ini dan banyak bergelut di dunia balik layar digital marketing. Hari ini lanjutan dari materi kita yang pertama, spesial kelas digital marketing, yang kemarin kita banyak belajar tentang traffic, ya, konversi sama bagaimana scale up. Nah, kali ini lanjutannya ini akan menjadi momentum buat teman-teman semuanya di 2023. Sebelum saya lanjut, saya mau ngucapin selamat tahun baru lebih dulu, karena ini akan menjadi resolusi teman-teman nanti di 2023. Ya, sebelum saya lanjut, saya ingin tanya sama teman-teman, karena jawaban dari teman-teman hari ini, ya malam hari ini akan menentukan apa yang terjadi di tahun 2023, sehingga apa yang akan saya sampaikan malam hari ini akan menjadi salah satu tool, salah satu strategi, salah satu cara kerja teman-teman di 2023. Saya mau tanya sama teman-teman, di tahun 2023 nanti, target teman-teman di Faras apa? Silahkan komen dulu ya. Karena ini akan memulainya, dan ini akan menjadi sebuah resolusi buat teman-teman di 2023. Apa target teman-teman di 2023? Karena jawaban ini akan menentukan 2023 teman-teman semuanya. Ya. Oke ya. Star Ruby. Ya, Star Ruby berarti Star Cruise ya Pak Made ya. Kemudian liburan ke Turki 3 kali 45 Bu Linda ya. Saya mau cepat Star Ruby ya, berarti semua Star Ruby ya. Star Ruby, Fatul Jannah Star Ruby, dapat reward Star Cruise ya. Hari jadi ya, apa kabar Pak Hari Jadi ya, lama nggak ketemu ya. Star Ruby ya, 3 kali 15, Bu Manda hadir juga. Star Ruby, oke. Christina Ekawati Star Ruby ya, semua ngejar ya, sama-sama nanti kita Star Cruise ya. Star Ruby semua, Turki, Star Ruby. Siapa tahu malam hari ini ya resolusi 2023 ada malaikat lihat, wah, ini siapa yang nulis-nulis diaminkan, astungkara semua terjadi, kun fayakun. Karena apapun yang terjadi tahun depan, apapun yang terjadi 2-3 tahun depan juga pun tergantung dari hari ini. Makanya benar kita men-set akhir tahun. Kemarin kita ada acara akhir tahun juga di Bali. Bagaimana 2023 itu kita udah set dari hari ini, dari set dari sekarang. Ya semua ngejar Star Ruby ya. Keren banget ya. Berarti nggak ada yang ngejar top Ruby ya. Semua Star Ruby ya. Semua ingin jalan-jalan Star Cruise ya. Udah lama kan, dari tahun 2019 sudah nggak pernah kemana-mana. Saatnya sekarang jalan-jalan. Ini yang namanya momentum.
Oke. Ya, ini menjadi salah satu catatan buat saya untuk teman-teman. Ya, sehingga apa yang teman-teman tuliskan malam hari ini, apa target teman-teman ini akan menjadi salah satu senjata perang yang ngebawa teman-teman semuanya nanti di 2023 mewujudkan impian-impian. Nah, saya cerita sedikit pengalaman saya pribadi. Tahun 2016 ya, saya gabung di Farah sama kayak Pak Wayan Tulus kemarin. Saya memulainya dengan sangat-sangat minim, sangat-sangat berat, sangat-sangat minus, kondisi benar-benar hancur saat itu. Ya, anak muda punya hutang 1M, ya, punya hutang mobil, punya hutang rumah, kemudian pinjam sertifikat orang tua pada saat itu. Wah, saya ingat ceritanya, ketawa-ketawa sekarang. Benar-benar anak muda yang sangat ekstrim pada saat itu. Ya. Kemudian saya ngambil peluang sih karena memang salah satu yang bisa merubah kehidupan saya adalah memang bisnis network ya. Tapi bisnis network yang saya siapa orangnya, siapa pemiliknya. Ya, memang saya udah kenal Pak Putu ya, owner kita dari tahun 2009 ya, saya udah kenal betul ya. Jadinya salah satu menjadi guru saya, sahabat saya, kakak orang tua ya, role model saya Pak Putu. Jadinya apapun yang dia sentuh itu ya, kayak Raja Midas, apa yang dia sentuh itu jadi emas gitu. Jadi itu kepercayaan saya 2016. Ya, pada saat saya masa-masa sulit, beliau ngajakin saya bisnis, kayak saya ikut Faras. Nah, kemudian di tahun 2016 itu saya udah kenal yang namanya dunia iklan, Facebook. Saya udah mulai kenal dunia iklan, Facebook. Habis itu saya juga tidak pernah menyangka bahwa di 2016 saya, Pak Tulus, Ibu Sufi, Ibu Niti, Pak Alit, Pak Andi juga melakukan hal yang sama tentang iklan. Ya, itu punya pelanggan di mana-mana, punya grup di mana-mana. Akhirnya satu persatu hutang saya mulai lunas, dan satu persatu juga impian-impian saya dan grup juga terpenuhi ya. Saya punya rumah di Bali, punya mobil mewah Pajero, Pak Tulus juga seperti itu, dan penghasilan puluhan ratusan juta dari bisnis Faras ini. Nah, yang dapat saya simpulkan benang merahnya pada saat itu, saya memulai bisnis Faras dan menjalankan bisnis Farasnya dengan benar, yaitu dengan pertama, saya ingat sekali salah satu kata dari pelatih saya ya, semua teman-teman juga akan tahu ya, Pak Putu Eka, sama salah satunya juga Tung Desa Muaringin, salah satu pelatih bisnis terbaik Indonesia, Tung Desa Muaringin, TDW. Dia cerita untuk merubah kehidupan kita ya, untuk merubah omset bisnis kita, untuk merubah penghasilan kita, yang harus kita rubah adalah pemicunya ya, sebabnya. Kita tahu akibatnya ya, saya tahu akibatnya, bagaimana omset saya naik, bagaimana leader saya bertumbuh, bagaimana penghasilan saya naik. Ini yang menjadi sebuah akibat, ini yang menjadi sebuah tujuan kita kan, targetnya kita. Saya mau penghasilan 10 juta, omsetnya berapa, kemudian punya tim berapa, poinnya berapa. Ini yang kita harapkan, ini yang menjadi sebuah target. Tapi di satu sisi penyebabnya apa, pemicunya apa? Kalau mungkin tahun 2016 saya mengerjakan bisnis Faras ini dengan cara sederhana, dengan cara yang ya kebanyakan orang kayak gitu ya, jadinya menawarkan biasa-biasa aja ya, ke tetangga, ke lingkungan kayak gitu, ke teman-teman, ke nomor-nomor WA, ke Facebook biasa. Saya yakin saya tidak bisa di titik seperti ini ya. Saya bersyukur tahun 2016 saya, Pak Tulus, Pak Alit, Pak Andi, Uniti, Bu Sufi pada saat itu memulainya dengan memperbesar calon customer kita, memperbesar harta bisnis kita, yaitu database. Bagaimana memperbesar
orang-orang yang akan mengenal produk kita, yang akan mengenal bisnis kita, yaitu Facebook Ads, ya, Google Ads. Dimanapun orang berkumpul, di sanalah sebenarnya hartanya kita, ya. Nah, di sesi kali ini salah satu webinar yang berlanjut terus ya, berseri terus, dalam artian saya akan berbagi di dunia offline ya. Saya buat workshop 2 hari kemarin ya, waktu kemarin sebelum pandemi saya 2 hari buat workshop. Kemudian di basic training pun saya di Bali sama di Malang kemarin saya 1 hari full dari jam berapa ya Bu Jen ya, Bu Melita, buat jam 9 sampai jam 4-5 sore itu ngomongin tentang digital marketing, ngomongin tentang bagaimana cara jualan online, bagaimana cara nyeting iklan seperti itu. Itu butuh waktu 1 hari 2 hari. Tapi malam hari ini kesempatan saya 1 jam. Kalau lebih dikit boleh nggak? Ya. Jadinya berbanding terbalik sekali. Waktu yang saya jabarkan di dunia offline itu 1 hari 2 hari. Hari ini mungkin 1 jam, 1,5 jam. Boleh nggak saya mundur-mundur dikit ya? Paling telat nanti setengah 11 di Bali, 22.30 WITA, baru selesai. Boleh nggak? Biar tidak nanti teman-teman keberatan ya, itu kan. Ya. Jadinya teman-teman yang ada di seluruh Nusantara kan waktunya berbeda-beda. Jadinya lewat-lewat dikit boleh nggak? Ya, saya atur kesepakatan buat teman-teman semuanya dulu. Ya, boleh ya? Nggak apa-apa ya. Saya ngelebarin sedikit ya. Ya. Jadinya 2023 sudah dekat, sudah dekat sekali. Harusnya ini menjadi momentum kita. Ini yang menjadi saya harus dari kemarin omset saya 10 juta jadi 20 juta. Omset saya dari 100 juta jadi 200 juta. Terus dari omset 1M jadi 2M, 2M jadi 4M. Bagaimana melipat gandakan omset kita? Otomatis omset melipat, kemudian aset pasti melipat, penghasilan pasti melipat. Setuju ya? Ya, ini akan menjadi salah satu resolusi buat teman-teman di 2023. Boleh ya? Siap ya? Siap belajar, siap. Oke, boleh ya. Oke, kalau udah teman-teman bilang boleh, saya akan lanjutkan ya. Lain kali webinar mulai lebih awal ya Pak. Boleh banget. Ya, kalau webinar itu lebih dari 2 jam, 3 jam udah nggak bagus ya. Cuma memang harus ketemu offline ya, di Bali, ketemu atau di mana buat pelatihan seperti ini ya, khusus tentang online. Kemarin aja ini di Malang Bu Katarina 1 hari full kurangan Bu ya Bu Katarina. Ya, karena hal yang menarik, saya bilang ini tentang online marketing, tentang digital marketing ini adalah high income yang sangat-sangat unlimited. Saya bilang income yang sangat-sangat besar. Kita menguasai digital marketing aja, kita mulai enak bermain digital marketing Facebook aja, nanti online marketing kita akan banyak menjadi salah satu orang terkaya. Kita OKB dan nanti salah satu cara teman-teman sekarang lihat salah satu orang terkaya di dunia, Jack Ma, yang memiliki Alibaba kan. Memiliki Alibaba itu salah satu orang kaya di Cina ya. Karena online. Dan sekarang di Indonesia yaitu Traveloka, pemilik Traveloka, kemudian pemilik Gojek, pemilik Shopee, pemilik Lazada itu langsung mencuat luar biasa. Ya, saya ada salah satu sahabat ya di bisnis sebelumnya itu, dia itu pemain digital marketing, main Google Ads, main Google kayak gitu. Dulu jadi orang yang tidak dikenal oleh siapapun, sekarang salah satu menjadi orang terkaya di Tasik. Ya, namanya Asep Suherman ya. Jadinya penguasa salah satu herbal di dunia Google ya, itu Asep Suherman. Itu luar biasa. Ya, karena salah satu yang menjadi tool senjata perang di 2023 nanti pun ini menjadi salah satu high income. Ya, menjadi kita nguasain digital marketing, kita nguasain setidaknya caranya, kita bisa bertumbuh luar biasa di 2023. Ya, karena udah jelas untuk punya penghasilan yang gede, omset yang gede, aset yang gede, pemicunya dulu. Biar tidak nanti target saya tahun depan
Star Cruise, target saya Turki, tapi tidak dipicu oleh ini customer database. Susah juga gitu kan. Ya di Malang kurang Pak, di bener kan? Ya ini. Oke. Nah akhirnya saya ketemu itu tentang bagaimana memperbesar database. Bagaimana teman-teman hari ini saya akan buka dulu salah satu kerangka berpikirnya dulu. Nanti batch 3, batch 4, 5, 6 ini nanti kita banyak praktek ya. Batch 3, batch 4 nanti tahun depan Januari sama Februari ini kita mulai langsung running. Ya, kita mulai nanti langsung teknik ya. Teknik kita main bagaimana ngiklan Facebook, bagaimana ngiklan Google, bagaimana ngiklan TikTok nanti di tahun depan. Tapi hari ini saya ngebuka pola pikir teman-teman dulu. Karena biar tidak nanti mau berperang tapi nggak siap apa-apa. Nah sekarang saya nyiapin dulu semua senjatanya untuk 2023. Nah, ya. Customer kita besar, saat calon-calon prospek kita banyak, ini nanti mau kita dapatkan di mana? Ya teman-teman bisa search di Google nanti atau di YouTube cari tempat berkumpulnya orang-orang di dunia online sekarang di mana kayak. Yang terbesar sekarang masih TikTok ya, TikTok, YouTube ya itu. Habis itu Facebook, IG ya. Di mana orang berkumpul di online, di sanalah sebenarnya kita main. Karena di sana kita akan mengumpulkan harta bisnisnya kita. Database kita ada di tempat orang berkumpul kayak gitu. Nah ini yang pertama. Kemudian yang kedua, setelah kita ngerti di yang membuat kita sukses berlipat ganda di 2023 itu kita ngerti ini adalah customer. Kemudian berikutnya sama kayak bisnisnya kita 2023 kita mau tembus Star Cruise ya, Star Ruby, Star Cruise ya itu kita mau tembus Star Diamond Turki ataupun nanti tembus VIP Jepang. Bagaimana bahan bakar kita atau bagaimana pada saat bisnisnya kita anggap kita mau manesin air kayak gitu, kita mau manesin sesuatu, di bawahnya apinya harus hidup terus dan apinya ini harus diduplikasi. Kata Pak Wayan tadi, apa yang harus kita lakukan di 2023 agar semua orang bisa menduplikasinya. Ya, ini apinya agar bagaimana saya ya, kita bisa jualan sehari 1 poin seperti Pak Wayan kemarin, bagaimana 1 poin sehari atau bagaimana 2 poin sehari, dan ini semua grup mengikutinya dan semua tim bisa. Kalau itu terjadi luar biasa banget. Anggap aja 1 hari 1 poin, berarti sebulan berapa? 30 poin. Berarti tembus apa itu? Ya, 30 poin berapa? Apa yang kita tembus? 2 kali top ruby ya. Ya, kalau 2 poin sehari 60 poin, tembusnya apa? Ya 60, berarti tembusnya kan Star Ruby ya, itu baru sendiri. Apalagi nanti kita punya 3 grup melakukan hal yang sama. Ini yang saya sebut dengan pemicunya. Kita ngerti di mana ada customernya banyak. Kita fokus bagaimana memperbesar customer. Habis itu bagaimana apinya ini harus hidup terus. Dan semua tim ngerti bagaimana cara ngidupin api. Kalau sekarang di dunia offline cara ngidupin api kan balur-balur. Nah sekarang di dunia online saya bilang hampir rata-rata grup ini naik turun main online-nya. Karena memang mindset-nya perlu saya luruskan di 2023. Yang jelas, Anda sukses di Faras 2023, fokus utamanya adalah memperbesar calon database Anda, memperbesar calon customer Anda, memperbesar calon pelanggan Anda, memperbesar calon member Anda, memperbesar calon-calon leader Anda. Oke, kalau begitu sekarang saya masuk di slide. Nah, oke. Ya. Tema kita malam hari
ini salah satu mindset yang ingin saya bagikan sama teman-teman semuanya adalah custom journey, perjalanan sebuah closing. Ya, teman-teman nanti saat dapat database di Facebook ya, teman-teman nanti ngiklan di Facebook. Saya tanya dulu ya, sebelum saya lanjut sambil ini diskusi untuk banyak, saya yakin yang hadir hari ini ada yang baru atau belum sama sekali jualan di online, ada yang udah biasa dengan cara gratisan, ada yang udah iklan gitu kan. Nah, ada yang udah iklan. Nah, yang saya tanya sama teman-teman semuanya hari ini, siapa yang hadir malam hari ini udah biasa ngiklan ya, atau yang belum? Teman-teman bisa komen ya, karena saya akan menyesuaikan pembahasan teman-teman. Jadinya tracknya dari mana dulu kayak. Silakan teman-teman komen dulu. Siapa yang belum ngiklan komen, siapa yang sudah ngiklan-ngiklannya di mana, budgetnya berapa, silakan komen dulu. Sambil ini akan menjadi salah satu acuan dari teman-teman yang lain. Ya, saya belum. Saya sudah sepatu ya. Ibu Linda saya sudah iklan. Haji Halida Hanum saya belum. Christina saya belum pernah iklan karena masih belum tahu. Pernah iklan? Masih belum tahu caranya. Sudah FB ad Ujin Handayani. Oke. Belum. Veselin saya belum ya. Banyak belum ya. Stefanus belum ya. Pak Stefanus bukannya sudah Pak? Stefanus Malang ya. Hari jadi saya masih iklan gratisan. Dewa Gede belum. Saya belum pernah. Belum. Lebih banyak yang belum ya. Saya pernah belajar ngiklan Pak, tapi tidak ada beneran yang masuk. Makanya saya stop. Oke. Karena feedback ini yang penting. Biar teman-teman yang hadir hari ini yang sama sekali belum iklan, ya belum sama sekali terjamah iklan, biar ternyata mengawali ini seperti ini kayak gitu. Ya. Cuma Facebook ya, ini ya. Haldano ya, Facebook biasa ya, Facebook gratisan ya. Saya belum Pak. Saya sudah di Facebook. Ini hari ini sudah iklan Pak, di Facebook aja. Nih. Ya, ini jadinya di Facebook itu belum iklan ya. Jadinya iklan itu berbayar. Ya, ada yang gratisan Facebook biasa, IG biasa, TikTok biasa, YouTube biasa. Ada yang berbayar. Berbayar itu kita bayar ke platform ya. Kita bayar ke Facebook, kita bayar ke Google itu. Saya sudah iklan Facebook ad. Oke. Kezia pernah iklan, sekarang berhenti. Oke. Sudah iklan Facebook ads, yang Shopee ads kok boncos, belum paham. Pak Jenny ya. Oke Pak Jenny ya. Saya belum paham ilmunya Shopee ads. Oke. Saya masih gratisan Pak di Google. Oke. Rosiana Melan. Saya masih belajar iklan gratisan di Facebook. Oke. Saya sudah di WA. Belum Pak, pingin segera. Ibu Ani ya. Saya iklan di Facebook, Bu Katarina. Yang gratisan di FB. Sudah pernah dulu, sekarang berhenti ya. Sekiannya ya. Ini menjadi acuan saya dan teman-teman semuanya yang malam hari ini hadir yang sama sekali belum iklan. Ya, yang sama sekali belum iklan, yang sama sekali baru di dunia online ya, hanya WA biasa untuk jualan itu biasa. Tapi Bu Sufi dulu kan baru-baru seperti itu juga. Jadinya kan Anda mau memperbesar mau memperbesar omset ya, mau memperbesar bisnis, wajib Anda memperbesar customer ya itu. Jadinya saya dulu sebelum iklan itu saya memperbesar customer dengan loper koran dulu. Kalau loper koran dulu per satu brosur ya, saya titip di loper koran itu satu brosur 15 perak kalau tidak salah. Ya, satu brosur 15 berarti 15 kali 150 ya. 15 perak, 15 kali 10 150, 15 kali 100 1.500, 15.000. 150 per brosur kalau nggak salah. Ya, jadinya saya nitip 1.000 brosur kemarin itu ya, itu habis
150 ya untuk titip brosur 1.000 brosur ya. Jadinya ada hasil ya pada saat itu sebelum seperti online sekarang kayak gitu kan. Ya, jadinya jangkauan saya ke 1.000 orang itu nyantol mungkin sekitar 10-20 orang pada saat itu. Ya, dan ini kita bayar ya per satu brosur 150 perak gitu. Sama kayak sekarang teman-teman ya. Teman-teman tahu mie instan nggak, mie sedap nggak, mie goreng nggak? Itu iklan di TV. Itu dia berani perusahaan itu budget iklan miliaran untuk dapetin 300 juta market di Indonesia kan udah jelas ada yang dibayar untuk market ya, kita beli database ya, sama kayak nanti bapak ibu mau memperbesar di 2023 setidaknya berani membeli customer ya, seperti itulah, membeli customer ya. Cuma seperti tadi Bu Christina Luma, saya udah ngiklan tapi boncos itu, sama kayak Bu Jen tadi, saya udah ngiklan kok Bu Jenny ya, Bu Jenny saya udah ngiklan di Shopee kok boncos ya. Itu kenapa ya? Nah inilah pentingnya mindset awal dulu ya, biar tidak nanti teman-teman di sana biar tidak baperan ya, itu saya udah ngiklan, kata Pak Fasa, kata Pak Tulus harus ngiklan, saya ngiklan rugi kayak itu, boncos ya. Biar mindsetnya benar dulu, saya benerin mindsetnya 1 jam ke depan ini dulu ya. Nah ini materi kita custom journey, sebuah perjalanan, sebuah closing. Nah ini kan di dunia online, teman-teman kita ngiklan di Facebook ya, kita ngiklan di Google, nanti apakah langsung terjadinya closing ya? Tadi Bu Christina Luma sama Bu Jenny belum tentu kan gitu. Nah pertanyaan yang sama saya tanyakan sama teman-teman malam hari ini, seandainya ini di dunia offline teman-teman ya, teman-teman sekarang ada di Malang, ada di Surabaya, ada di Samarinda, ada di Jakarta, ada di Nagekyo, ada di Kupang gitu kan, di daerahnya masing-masing. Teman-teman menawarkan produk Faras ke tetangganya, ke teman-temannya, ke saudara-saudara. Pada saat teman-teman menawarkan produk Faras ini, apakah produk Faras ini langsung laku? Silahkan komen. Karena ini akan membuka pola pikir teman-teman 1 jam ke depan. Silahkan komen dulu. Saat teman-teman di daerahnya masing-masing menawarkan Faras ini, menawarkan bisnisnya, atau menawarkan Kenzen, menawarkan Samples, menawarkan ke mereka 30 menit, 1 jam bertamu, 2 jam bertamu, kayak gitu kadang-kala. Apakah produk yang ditawarkan ini langsung laku, kayak gitu kan? Ya, ini akan membandingkan ya, analogi kepikirannya ke online itu juga hampir mirip seperti ini nanti kayak gitu. Ya, tidak Pak. Nah, ya, tidak langsung laku. Belum tentu ya, tidak closing Pak. Ya, belum tentu ya. Ada yang closing, ada yang tidak, kan belum tentu ya. Tidak karena baru mendengar produk Faras. Belum tentu. Enggak Pak, biasanya butuh beberapa kali dengar baru mereka tertarik mencoba. Belum tentu ya, tergantung ya, belum tentu lah Bu Yudi ya, tergantung ya, tergantung orangnya, tergantung kita ngelobi kan, jam terbang bawa juga. Intinya tidak semua, jadinya itu masih ada yang membeli, ada yang tidak. Tapi pernah closing kopi Kenzen 10 dus Pak, luar biasa Bu, ya. Jadinya hampir jawabannya belum tentu ya. Kadangkala ada closing, kadangkala tidak. Ya, pada saat ini Bu hari jadi, kalau di offline demo balur langsung beli, kalau online demo balurnya gimana? Ya, butuh cerita yang menarik tentang kesembuhan. Nah ini saat kita di offline ya, closing itu belum tentu terjadi di hari itu. Kadang-kala butuh beberapa kali kita ketemu kan, butuh beberapa kali kita menjelaskan, butuh beberapa kali kita menawarkan, sehingga pas dia momennya dia perlu produk, dia pasti akan beli. Kadang-kala pertama ketemu bisa nggak beli, nanti deh gitu ya. Di online pun seperti itu
Bapak Ibu. Di online pun seperti itu juga. Ya, di online pun nanti teman-teman akan mendapatkan hal yang seperti itu. Makanya tadi Bu Kristina Luma di online udah ngiklan, kok belum ada yang beli ya itu. Kok saya nggak ada orang yang chatting, kok belum terjadi closing kayak gitu kan. Nah, ini teman-teman jangan baperan kayak gitu ya. Teman-teman jangan kebawa perasaan, saya nggak bisa online gitu, saya gaptek gitu. Ya, inilah sebenarnya mindset ini yang penting. Saya ajarkan kemarin Bu Sufi, saya ajarkan Ibu Yemi, saya ajarkan Ibu Niti, saya ajarkan Mbak Ica tentang ini. Ya, offline sama online itu hampir mirip, cuma banyak orang itu menggampangkan online. Pokoknya kata Pak Basa, kata Pak Tulus, kata Pak Guru, kita ngiklan pasti closing. Salah besar Bapak. Ya, itu makanya di dunia online itu ada namanya custom journey, sebuah perjalanan orang yang dari tidak ngerti produk, tidak sadar produk, mulai tanya-tanya, mulai ngerti, akhirnya mulai percaya, akhirnya beli. Ini sebuah perjalanan. Ya, makanya di dunia online, siapa yang pernah di PHP sama calon pembeli? Ya, berapa kali teman-teman di PHP? Enggak. Jadinya saya mau beli deh kayak gitu kan. Yang udah mau transfer nggak transfer ada nggak? Siapa yang pernah di PHP? Diberikan harapan palsu sama customer ada nggak? Ya, biar tidak nanti teman-teman, saya di iklan, saya udah online, kok nggak transfer jadinya ya kayak gitu kan? Ya, sering ya, banyak sekali Pak. Sudah biasa Pak. Sering janji beli pas gajian tapi udah gajian nggak beli. Ya, kenapa? Nah, ini hal yang menarik dan ini memang terjadi di dunia online. Ya, di dunia offline pun terjadi nggak? Terjadilah, karena orang 11-12 antara dunia offline sama online. Ya, kenapa konsul kenapa konsul ke kita beli sama yang lain? Sering Pak kalau nawarin member ya ini. Ya, inilah kenyataannya. Teman-teman jangan baper ya. Ini sebuah perjalanan dari orang yang tanya-tanya ya. Jadinya pertama PHP, yang kedua CLBK. Tahu nggak CLBK? Ada nggak CLBK di online? Tahu artinya CLBK teman-teman? CLBK? Ada nggak di online itu CLBK? Chat lama, beli kagak. Wah, panjang banget kita jelasin tentang Faras ya. Panjang banget kita jelasin tentang pengobatan. Panjang banget kita cerita-cerita tentang testimoni. Tapi belinya kagak. Banyak yang CLBK. Chat lama beli kagak. Ya Pak, ada nanya-nanya dulu mungkin. Ya, ada jadi CLBK. Chat lama beli kagak. Ya, ini yang akan kita ketemu di dunia online. Makanya dunia online sama dunia offline mental kita harus kuat dulu ya. Jangan baperan, bawa perasaan dia kok udah lama ini nggak beli apa, saya nggak bakat di online ya, nggak seperti itu. Makanya mindset itu penting. Saya luruskan mindsetnya sekarang dulu. Sering Pak. Ya, sering CLBK, oke, ya, sering. Ya ini yang ada di dunia online. Ya, teman-teman nanti kalau belajar gratisan pun berbayar ratusan ribu, jutaan sampai puluhan juta pun teman-teman akan belajar yang namanya ini. Saya pernah belajar tentang custom journey ya dari Ko Denny sama Ko Albert. Itu bayarnya habis kurang lebih 50 juta. Yang diajarin ini. Hanya teman-teman yang hadir malam hari ini, walaupun gratis, jika teman-teman ngerti konsepnya, ini akan menjadi konsep yang berharga. Ini akan menjadi benang merah teman-teman di dunia digital nanti. Jalanan sebuah. Nah,
Teman-teman ngelihat gambar ini, mana lebih enak kira-kira? Kalau teman-teman memancing customer ya, atau memancing ikan lah logikanya sekarang dari gambar ini. Memancing ikan di kolam yang keruh tidak kelihatan ikannya, atau di kolam yang jernih banyak ikannya dan ikannya pada lapar. Kira-kira teman-teman ya, Bapak Ibu semuanya, milihnya mancing di mana? Milih mancing di kolam yang keruh tidak jelas ikannya, atau kolam yang jernih banyak ikannya dan ikannya sangat-sangat lapar? Kira-kira teman-teman mau mancing di kolam yang mana? Kolam yang jernih banyak ikan, kolam yang jernih ya pilih yang kolam jernih lah. Kolam jernih Pak, anti risiko. Jernih banyak ikan, kolam yang jernih Pak, maksudnya jernih banyak ikannya, kolam yang jernih. Kolam jernih ya mancing di kolam jernih Pak ya, semua ya. Ya, kolam yang jernih ya, jelas Pak, kolam jernih. Ya, setuju kan? Ya, bagaimana kita di 2023 itu memancing ikan, memancing calon pelanggan kita, memancing menawarkan ke orang-orang yang perlu banget tentang produk kita. Kalau kita menawarkan ke orang yang saraf kejepit, pas di market orang-orang saraf kejepit. Kalau kita market kita nanti ke orang-orang yang kista, masalah kualitas, kista minum, keputihan, kanker payudara, benjolan, lipoma, pas ke orang-orang yang membutuhkan produk kewanitaan. Kalau teman-teman nanti mau memancing market orang-orang yang asam lambung mah ambeien, pas ke orang-orang yang memiliki asam lambung. Atau market ke orang tua yang sayang sama anak, pas marketnya ke Alfara nanti. Jadinya marketnya jelas kayak gitu. Nah, inilah sebenarnya kita perlu mempelajari yang namanya targeting di dunia online nanti. Nah, ini di sesi berikutnya nanti Bapak Ibu. Nah, kemudian pada saat nanti marketnya sudah jelas, ya itu kita udah dapat orang yang asam lambung, orang yang saraf kejepit, orang yang kista, orang baik ibu-ibu itu untuk Alfara kayak gitu. Nanti bagaimana orang-orang yang udah biasa pakai ini, mereka beli banyak lagi dengan jadi reseller kita, jadi tim penjualan kita. Nah, inilah bagaimana nanti saya bilang apa yang harus kita lakukan di 2023 untuk melipat gandakan bisnis. Nah, pertama kali yang harus kita lakukan itu adalah bagaimana memperbesar marketnya kita ke ikan-ikan yang sangat jernih ini ya, ke kolam-kolam ikan yang sangat jernih ini. Ini yang pertama. Yang kedua, kalau ingin bisnis kita itu berlipat-lipat, yang harus kita lakukan adalah bagaimana memilih, kemudian membuang mereka ya, gimana ya? Mengajak mereka, bukan ya, intinya menjebloskan mereka ke kolam yang menggojlok menjadi leader. Ya. Dari 2016 sampai 2019 ya, saya ngiklan Pak, Tulus ngiklan, semua ngiklan di online. Setelah di online sekarang pelanggan dapat ya, member akhirnya dapat. Dari member-member inilah sebenarnya sekarang bagaimana sekarang member-member ini menjadi ikan yang gede, ikan yang galak, ikan yang ganas, ikan yang sangat. Yaitu kemarin kita menjebloskannya ke special training paras. Nah, tahun 2023 semua nanti kita serempak ngiklan. Habis itu orang-orang yang ada di database kita, orang yang udah menjadi member-member kita, bagaimana kita secepatnya menjebloskan mereka ke program Bali nanti, top ruby-nya, ya, program golfnya nanti, ya, HTS-nya, program menjadi pro leader-nya nanti. Ini yang harus kita fokus nanti di sini. Bagaimana orang yang
menjadi database kita ini nanti ke program HTS, nanti ke program Pro Leader. Makanya saya bilang dari dalam keadaan turun luar biasa itu langsung naik luar biasa, sama kayak Pak Tulus kemarin naik luar biasa itu gara-gara bener men-setting kolam ini. Jadinya database semua kolam-kolam di Indonesia, orang-orang yang perlu produk-produk kesehatan itu semua kita jelajahi dengan iklan. Habis itu orang-orang yang sudah masuk, sudah menggunakan Faras, menjadi member Faras, itu kita undang kembali untuk kita godok menjadi ikan yang gede-gede. Gitu. Setuju nggak? Ini yang akan merubah bisnis kita di 2023 nanti. Nah, nanti pada saat Bapak Ibu mulai iklan, akan ketemu ini nanti. Makanya tadi saya bilang, ada nggak yang pernah di PHP sering, ada nggak CLBK sering, nggak gitu. Ya, ini kemarin saya di Bali ya, di Denpasar buat basic training tentang special class digital marketing. Ini pun saya habis 2 jam, 3 jam jelasin tentang market ini. Karena ini penting. Setelah mindsetnya jadi, baru ngomongin tentang teknik itu gampang. Daripada teknik saya ajarin sekarang, tapi mindsetnya belum pas, Bapak Ibu sekali ngiklan kabur, sekali ngiklan kosong bohong, ternyata iklan boncos, ternyata iklan nggak bisa membuat saya sukses di Faras itu. Biar tidak terjadi seperti itu, makanya saya rubah dulu mindsetnya. Saya benerin mindsetnya. Ya, Facebook tidak menjamin closing, Google tidak menjamin closing, TikTok tidak menjamin closing, YouTube tidak menjamin closing, Instagram pun sama marketplace Shopee, Tokopedia, Lazada kayak gitu tidak menjamin closing, tapi mereka memberikan yang namanya database. Mereka memberikan yang namanya calon-calon pembeli, calon-calon pelanggan Bapak Ibu, dan calon-calon leader bagi Bapak Ibu nanti. Mereka memberikan calon. Sama kayak sekarang ya, ini logika berpikirnya. Tahu Bapak Ibu yang hadir malam hari ini ngerti maksudnya. Jadinya ada salah satu ya pangeran berkuda lah kayak gitu. Pangeran berkuda ini lagi nyari jodoh kayak gitu. Kemudian pangeran berkuda ini ngirim sayembara. Ya, jadinya ada 10 gadis-gadis cantik yang dipilih, yang disediakan sama sayembara ini. Kira-kira pemuda ini yang mana kira-kira dari 10 orang-orang cantik ini, ya wanita cantik ini yang mau dipersunting oleh dia kayak gitu. Ada 10 orang, habis itu dia sendiri. Ya, pangeran berkuda ini. Kira-kira yang mana dipilih? Ya. Belum tentu ke 10-nya. Pada saat kita tidak bisa melobinya, pada saat kita tidak bisa merayunya ya gitu. Ya, sama. Nanti di dunia online pun kemampuan kita akan terasah di dunia copywriting. Ini nanti sesi copywritingnya pun akan berbeda nanti. Sesi copywritingnya pun akan berbeda nanti. Ya, bagaimana bahasa-bahasa menjual, bagaimana cara chatting-chatting yang langsung closing itu kalau ngomongin tentang dunia online banyak versinya. Tapi bagaimana nanti kita buat sesimpelnya agar gampang diduplikasi nanti. Agar gampang diduplikasi. Nah, ini tipe audien. Ini yang paling penting buat teman-teman semuanya dulu. Ya. Tipe audien itu ada 3. Nanti di dunia online pun sama di dunia offline pun hampir mirip ini. Dunia market kita ini ada 3. Ada yang namanya cool market, ada yang namanya warm market, ada yang namanya hot market. Cool market ini artinya market yang sangat dingin, market yang belum kenal produk kita, kenal bisnis kita. Intinya sama sekali dia belum ngeh apa-apa. Sama kayak contoh Bapak Ibu gitu. Coba Bapak Ibu ke pasar ini kayak gitu kan. Cari pada saat ke pasar, coba ke pasar Bandung gitu. Apa ada di pasar Bandung? Pasti kita anggaplah pasar kita ini audien itu pasar Bandung nih iklan. Apa yang ada di sana gitu?
Akhirnya di pertama itu kita ngelihat, oh di sini ada pasar burung, oh di sini ada pasar ikan, oh di sini ada pasar baju, oh di sini ada pasar sayur, gitu kan. Jadi pada saat jalan kita hanya mengamati. Jadinya sama sekali kita belum tahu ini apa, kemudian manfaatnya apa, ini untuk apa, kita nggak tahu. Ini yang namanya cool market. Ya sampai nanti pada saat kita jalan itu, oh pada saat iklan pertama itu, oh Faras bisa ngobatin kista, oh Faras bisa ngobatin saraf kejepit, oh Faras bisa ngobatin asam. Ini yang pertama. Akhirnya yang kedua, yang bersangkutan itu ada keluarganya yang lagi sakit gitu, apa lagi sakit saraf kejepit ya itu, atau lagi asam lambung ya itu. Tiba-tiba inget, kayaknya kemarin di Facebook, kayaknya kemarin di Google, kayaknya kemarin di YouTube, kayaknya kemarin saya di TikTok melihat solusi Faras ini bisa ngobatin saraf kejepit itu, bisa ngobatin asam lambung kayak itu. Oke deh, saya cari deh kemarin siapa yang ada di Facebook yang di Faras itu. Akhirnya di scroll gitu. Ini sebuah perjalanan. Ini yang disebut dengan custom journey. Inilah sebenarnya yang nanti teman-teman akan temukan di dunia digital nanti di tahun 2023. Yang pertama itu market yang sama sekali belum kenal. Ini yang disebut dengan PHP. Ya, teman-teman banyak di chat, ini bisa ngobatin ini nggak? Berapa harganya? Saya mau deh kayak gitu kan. Kadang-kala market-market di call ini. Ininya sama sekali dia belum ya belum percaya sama kita, belum percaya sama produknya. Habis itu belum tahu tentang manfaat produk. Jadinya mereka belum aware, belum sadar tentang produk kita atau tentang kita atau bisnisnya kita nanti. Pada saat teman-teman di tahap awal ini ya, pada saat ngiklan sama kayak Bu Christina Luma tadi bilang, saya udah ngiklan tapi boncos. Boncos itu ada di titik cool market. Marketnya yang diberikan sama Facebook itu murni di awal-awal cool. Ya, kalau kita ngiklan pertama kadang-kala cool didapat. Ya, habis itu ada namanya market WAM. WAM itu dia sudah tahu ya, sama kayak tadi di cerita saya di Pasar Bandung itu, dia udah pernah masuk ya. Oh, ini ada dagang pakaian ya, ini ada dagang sayur ya, gitu. Jadinya dia udah paham. Oh, Farah kemarin saya di Facebook melihat Faras ini untuk ngobatin kista, ngobatin asam lambung. Dia udah paham, dia udah mulai ngeh tentang produk. Kemudian lihat testimoninya, oh tetangga saya ada udah sembuh dengan produk Faras itu dari saraf kejepitnya, saya mau deh kayak gitu. Akhirnya mulai tanya-tanya. Ya, di sini marketnya wow. Ya, marketnya WAM ini kadangkala di tingkat Bapak Ibu itu namanya CLBK. Chatnya lama banget. Ya, lama banget. Saya mau deh ini, saya udah tahu ini Faras bagus ini. Tadi kayak Mbak Astriana itu udah nanya-nanya ke Mbak Astriana, saya mau deh Faras ini, saya mau. Akhirnya beli ke orang lain kayak gitu. Masalahnya di mana sih? Ya, masalahnya di mana? Akhirnya dari WAM ini, sebenarnya WAM ini udah masuk closing kecil ya gitu. Jadinya di titik ini nanti kita butuh waktu follow up 2 kali 24 jam di titik WAM ini. Ada orang pada saat kita ngiklan itu marketnya hot banget. Dia udah tahu Faras, udah pernah beli Faras, habis itu kemudian di tempatnya lagi kosong produk, tiba-tiba dia ngelihat iklannya kita. Bu Niti saya mau Faras dong nggak? Berapa harga? Oh 3 botol 1.050.000 free ongkir, 6 botol 2.100.000 ya itu. Kemudian paket member, saya mau deh paket yang 6 botol Bu Niti. Minta nomor rekening ya itu. Di nomor rekening langsung ditransfer. Ada orang-orang seperti itu. Dapetin market ini enak banget. Ya, dapetin market yang hot ini enak banget. Ya, makanya kalau kita ngiklan, kadang-kala seminggu itu kita dapat goal. Atau 3 hari awal kita dapat market goal. Kok nggak ada progres yang bagus ya gitu. Di berikutnya ya minggu kedua mulai yang WAM. Akhirnya di minggu ketiga makanya ngiklan itu tidak boleh seminggu 2 minggu. Sama kayak Maica itu ngiklan dia tahunan, Bu Yemi itu ngiklan tahunan, Pak Tulus itu ngiklan tahunan dia kayak gitu. Jadinya 1 bulan pertama itu kadang-kala dapat yang hot market. Pernah nggak lihat statusnya Pak Tulus? Iya enak ya. Di apa namanya ini yang paling enak. Jadinya orang chatting itu langsung jadi member. Ini yang di hot market. Mau nggak di hot market? Kalau di hot market, Facebook itu random dia. Orang yang expert pun di dunia Facebook ya, orang expert pun di dunia Google ya, orang expert pun
di dunia marketplace ya Shopee gitu itu mereka memberikan data random dulu, nggak mungkin kamu baru-baru langsung saya enakin, nggak mungkin gitu. Kita diberikan market random dulu, kita diberikan market yang setidaknya kita butuh perjuangan dulu kayak itu. Hanya butuh waktu 1 tahun, 1 bulan, ya apa 3 minggu, 4 minggu itu kita konsisten iklan. Nanti konsisten untuk dapetin market yang hot ini, pasti dapat hot. Ya, kebanyakan orang 1 minggu tes iklan udah selesai. Udah iklan saya udah seminggu dites, seminggu lagi dites, seminggu dites. Akhirnya semua dimatiin, semua gagal. Karena Facebook pas itu masih market yang kun. Ada orang yang iklan. Banyak kayak kemarin di awal-awal itu ada salah satu grup saya, Ibu Pegawati, salah satu masuk bagus, Facebooknya dia bagus, dia ngiklan, setiap dia ngiklan langsung dapat hot, setiap ngiklan dia langsung dapat hot market, setiap ngiklan dia langsung dapat hot market. Ibu Yemi pun juga seperti itu, ngiklan dapat hot market, enak banget, ya orderan banyak. Nah ini yang teman-teman harus pahami nanti di 2023 pada saat kita mulai teknik ngiklan. Ya kalau ini nggak paham, otomatis nanti saya boncos deh, saya nggak mau deh ngiklan, udah ngeluarin uang kayak gitu. Ingat, mie goreng yang harga 2.500 perak itu berani ngiklan eman untuk membesar bisnisnya mereka. Sama kayak Bapak Ibu, harga produk kita 3,5, harga produk kita 240, harga produk kita 140 ya, Samplus atau Kenzen 100, Kenzen kita 125 per satu kotak. Ini kita berani ngeluarin budget iklan untuk dapetin berlipat-lipat customer, berlipat-lipat closing. Setuju nggak? Ini yang penting buat teman-teman semua. Jadinya buat teman-teman, jika ingin jika ingin hafal tentang market ini, teman-teman silakan komen ya. Tuliskan makna dari 3 audien ini. Cold market itu apa, warm market ini apa, hot market ini. Jika sudah ada yang banyak komen itu, silakan di-save nanti di catatan teman-teman. Karena ini menjadi base-nya, fondasi teman-teman untuk ngiklan nanti. Kalau teman-teman nggak ngerti ini, nanti teman-teman dapat PHP, dapat CLBK itu rontok. Teman-teman dapat PHP 5 kali, 10 kali aja, teman-teman nanti bisa baperan, saya nggak bisa ngiklan deh kayak gitu. Ya, teman-teman komen dulu, cek dulu tentang makna dari cool, warm, hot ini. Market cool seperti apa, market warm seperti apa, market hot seperti apa. Karena materi basic training kita hari ini bukan hanya sekedar teori, tapi bagaimana teman-teman praktek dan teman-teman mulai sesi per sesi itu saya akan pandu biar teman-teman paham. Mulai dari mindsetnya saya gembleng dulu, nanti bulan depan baru teknik bagaimana iklan mulai. Iklan di Facebook, iklan di Google, teman-teman tinggal nanti komen aja mau main Facebook atau main Google gitu. Silahkan komen aja. Nanti kita mulai buatin step berikutnya tentang teknik mau ngiklan Facebook atau Google gitu. Silahkan komen tentang ini. Cool, warm, hot. Semakin teman-teman nulis, semakin hafal, semakin ingat. Karena penting ini mau mahal teman-teman. Cool, warm, hot ini. Ya, belajar dimanapun tentang dunia digital, dunia online, pasti isi tentang tipe audien ini. Cool, warm, hot. Karena ini yang menjadi fondasi teman-teman nanti, biar tidak baperan, biar tidak cepat sakit hati kayak gitu. Ya, pernah mendengar, oke. Pak Made, attention luar biasa, perhatian banget tentang materi. Ya, ingin belajar iklan di Facebook, oke. Ya, tinggal nanti teman-teman untuk sesi tahun depan ya, untuk sesi berikutnya di batch ketiga mau Facebook, mau Google atau mau apa. Ini kita murni nanti teknik nanti di batch ketiga.
Satu-satu, Facebook dan Google hal yang berbeda, Bu Leni Tertius. Satu-satu lah, nggak bisa langsung keduanya. Ya, satu-satu kita kuasai. Itu satu pun, saya ada cerita ya tentang ini akan menjadi inspirasi teman-teman yang mau milih Facebook atau Google ya. Saya ada salah satu cerita tentang pesilat ya, petarung silat karantil, apa judul itu, tentang teknik kuncian ya. Beliau itu apa namanya, ada seorang pesilat ya. Silat itu baru belajar, kemudian kondisi fisiknya itu tidak punya tangan kiri satu. Habis itu dia ikut ke salah satu perguruan itu, perguruan taekwondo lah, perguruan karate ya, perguruan silat. Dia ikut, habis itu dilatih sama gurunya. Guru, saya mau jadi juara dunia. Saya mau jadi juara dunia silat internasional. Oke, itu gurunya. Ajari saya jurus yang bisa saya gunakan untuk pertarungan itu. Akhirnya belajar keras. Gurunya ngasih satu jurus tentang teknik kuncian. Habis itu kebetulan ada turnamen ya. Kemudian ada turnamen ya. Di turnamen ini dia semangat, guru izinkan saya ikut. Oke. Akhirnya dilatih. Guru ajarin dong cara lain, jurus lain agar saya bisa menang nanti di pertarungan. Diajarin jurus yang sama. Kok jurus ini lagi, guru? Ya, latih ini aja, kayak gitu dia bilang. Latih ini aja. Akhirnya di turnamen tersebut udah berkumpul semua, juara dunia semua berkumpul. Di sesi penyisihan, guru, bener nggak satu jurus ini saya bisa menang kayak gitu? Latih aja, gitu. Lakukan itu aja. Cukup satu ini kamu akan menang ya. Akhirnya di penyisihan dia menang. Penyisihan kedua dia menang. Penyisihan ketiga dia menang. Sampailah di per-8 final. Nah, di per-8 final ini dia langsung ke gurunya, guru, saya sudah melewati babak penyisihan. Musuh saya sekarang berat, guru. Juara dunia ini berat musuh saya, guru. Hasil saya ilmu yang luar biasa, guru. Enggak. Cukup itu. Latih itu. Tajam itu. Akhirnya di per-8 final itu, karena gurunya ada ngasih jurus, dia waktu itu tajam itu. Akhirnya di per-8 final. Kemudian di per-4 final dia menang. Nah, sampai di per-4 final dia kembali ke gurunya. Guru, saya sekarang masuk ke semifinal. Orang yang saya hadapi ini orang-orang luar biasa. Juara-juara dunia semua kayak gitu. Juara bertahan gitu. Apa yang saya lakukan, guru? Masa saya bertarung dengan mereka yang hebat? Jurusnya cuma ini kayak gitu. Udah, pakai jurus itu aja. Nah, yakin jurus ini kamu kuasain, kamu pertajam, kamu pasti akan menang. Akhirnya di semifinal dia menang kayak gitu. Sampai dia tidak habis pikir. Akhirnya pesilat ini masuk ke final. Di final dia bertemu dengan juara bertahan, ya udah bertahan, jadinya orang yang sangat luar biasa. Dia ketemu. Akhirnya di sini lagi dia sama gurunya, termenung dia sama gurunya. Guru, saya tidak menyangka saya bisa masuk final. Kenapa saya bisa masuk final? Saya juga bingung, guru. Padahal saya cuma satu jurus, guru, kayak gitu. Nah, kali ini saya mohon sekali, ajarin saya, guru. Ajarin ilmu-ilmu yang bisa mengalahkan juara bertahan tersebut. Ajarin saya, guru, ilmu yang lain, ilmu selain ini yang bisa saya ilmu yang bisa saya gunakan untuk ngalahin dia di final. Enggak. Cukup
teknik itu aja, lakukan itu aja, satu jurus itu aja. Akhirnya di final, banyak orang udah menjagokan juara bertahan, dia nggak kalau dijagokan karena pendatang baru. Akhirnya apa? Di final dia menang, sampai dia menangis, dia peluk gurunya, dia bisa menang gitu ya. Akhirnya setelah dia menang itu, dia ngomong sama gurunya, "Guru, sebenarnya jurus ini apa, Guru? Kok saya sebagai pendatang baru kok bisa menang? Seorang awam, orang awal kok bisa menang sampai di juara dunia nih? Karena ilmu yang kamu kuasain, teknik kuncian yang kamu kuasain adalah itu teknik yang paling luar biasa di dunia silat. Ini kuncian yang paling luar biasa. Cuma teknik itu kelemahannya adalah musuh harus memegang tangan kiri kamu. Sedangkan tangan kiri kamu nggak ada. Otomatis musuh tidak bisa mencari kelemahan dari ilmunya ini." Oh begitu ya Guru. Akhirnya di sana dia sadar bahwa teknik ini merupakan teknik yang luar biasa yang bisa merubah hidupnya. Sama kayak teman-teman sekarang. Teman-teman nanti cukup punya satu aja jurus di 2023. Salah satunya nanti Facebook Ad, salah satunya nanti Google Ad, salah satunya nanti TikTok, salah satunya nanti Shopee atau apa. Cukup satu aja. Tapi pertajam, besarin budget iklan, kemudian benar-benar perhatiannya, keseriusannya ada di satu jurus itu. Boom, 2023 nanti. 2016 sampai 2019 saya sama Pak Tulus semua tim fokusnya cuma di Facebook Ad. Boom, luar biasa. Ya, semua iklan dari iklan 50.000, 100.000, 200.000, 500.000 sehari di budget iklan Facebook Ad. Ya, makanya saat ketemu nanti jurus yang bisa ngasilin, yang bisa memperbesar customer, yang memperbesar calon-calon member Bapak Ibu, bukan itu. Ya, ini di dunia online. Offline kan pasti balur-balur tajam itu semua. Ya. Itu pesan dari cerita saya bahwa satu aja kuasain Facebook, Anda akan kaya di bisnis ini. Anda akan luar biasa. Ya. Goal market orang-orang yang random yang belum goal market orang yang sangat butuh produk emas lewat Facebook. Market goal isinya orang-orang yang belum melakukan. Oke. Goal marketnya, oke. Sebenarnya ya goal oke. Ya. Ya. Ini teman-teman udah paham mindsetnya, ini pijakannya. Sama kayak karate itu latihan fisiknya ini kayak gitu kan. Latihan fisik kemudian ya sedia strategi untuk bertarungnya udah ketemu bahwa market nanti di lapangan itu cool warm hot ya. Market di lapangan nanti cool warm hot kayak gitu. Kemudian inilah sebenarnya sebuah perjalanan nanti. Apakah orang-orang yang tidak percaya dengan produknya kita, apakah orang-orang yang tidak mengenal produknya kita abaikan? Itu tidak. Makanya di tahap ini Bapak Ibu nanti ada namanya list building. Mengelompokkan database Bapak Ibu. Kalau saya pribadi, sampai saat ini, itu kontak database saya di Facebook, saya ada 3-4 HP, satu HP itu kurang lebih ada 8.000 database ya, 8.000 database WA di Facebook. Di HP 1, HP admin juga seperti itu, ada kurang lebih 6.000, 7.000 database WA. Ini yang saya lakukan adalah pada saat saya ngiklan nanti, teman-teman nanti sekarang ya, atau sekarang pun teman-teman udah ngiklan atau teman-teman udah tukar nomor WA, jadinya orang yang pertama kali kita kenal itu pasti dia di cool market. Nanti teman-teman tulis aja di sana. Kita tukar nomor WA ini, yang pertama itu tentang market yang belum sama sekali kenal itu, nanti di kontak WA kita itu tulis aja nanti di CP siapa namanya, CP hari jadi gitu. Kan otomatis di sana kita paham bahwa ini calon pembeli kita.
CP hari jadi kayak gitu. Kemudian kalau dia udah beli, saya tulis di sana angka depannya V hari jadi. Dia hari jadi udah membeli Faras. X hari jadi udah membeli Samples. Ini dia udah masuk ke dari Cool. Nah, dari Cool ini yang saya lakukan ini seperti ini Bapak Ibu. Ya. Saat kita udah punya database ya, saat kita udah punya daftar nama, saat kita udah punya daftar nama, itu ibarat kita udah punya kolam sendiri, benar nggak? Daftar nama kita ada di WA. Saya bilang sih satu komando di WA ya. Bapak Ibu mengumpulkan data WA dari Facebook ke WA, dari kenalan ke WA, kan anggaplah kolamnya ke WA. Kenapa sih Pak Fase membuat ibaratnya sebuah kolam kayak gitu kan? Saya bilang ini kolam ini sama dengan traffic. Traffic itu artinya bagaimana mendatangkan sebanyak-banyaknya orang ke tokonya kita. Tokonya saya sekarang ada di WA. Contoh, toko saya sekarang ada di WA. Toko saya sekarang ada di WA. Ya. Berarti di tahap awal itu bagaimana saya mendatangkan orang-orang sebanyaknya ke WA saya. Ini yang saya sebut dengan kolam. Pertama kali kita kayak kolam ini, kayak wadah ini ya. Ini namanya funneling ya. Orang yang masuk ke WA saya ini, dia pasti cool dia dulu. Ya, nggak paham sama sekali tentang produk kita. Nggak paham tentang Faras, nggak paham tentang saya, kayak gitu. Nggak paham tentang personal branding saya, nggak paham tentang bisnisnya Faras apa, nggak paham tentang Samples itu. Jadi titik benarnya dia itu cool market. Saya kumpulin di cool market. Dianggap cool market ini ikannya kecil-kecil. Ya. Kemudian bagaimana caranya ikan yang kecil-kecil ini menjadi uang market? Ya. Bagaimana kiranya ikan yang kecil-kecil ini bisa jadi gede dari cool ini menjadi uang market? Kalau hot market pasti dia akan langsung akan langsung beli di kita kayak gitu. Nah, pertanyaan saya, apa yang harus kita lakukan pada saat Bapak Ibu punya kolam WA, kolam WhatsApp-nya ada 1000, ada 500, ada 2000, punya kolam WhatsApp ini, kita kumpulin di WhatsApp ini, apa yang harus kita lakukan agar market yang baru-baru ini, yang cool market ini ya, market yang cool ini, orang-orang yang tidak tahu tentang Faras, tidak tahu tentang produk kita yang lain ini, paham dengan produk kita yang lain, dia akan menjadi dia di bawah market atau ibaratnya ikan. Bagaimana ikan yang kecil-kecil ini mulai gede? Apa yang harus kita lakukan? Teman-teman tahu nggak? Silakan komen. Ya. Apa yang kita lakukan untuk merubah orang yang tidak tahu, orang yang tidak sadar dengan produknya kita agar mereka lebih tahu tentang produknya kita? Apa yang kita lakukan? Ada yang bisa bantu nggak? Ada yang bisa komen nggak? Apa yang harus kita lakukan? Karena ini menarik sekali, nanti Bapak Ibu di 2023 nanti saat Bapak Ibu ngiklan itu database-nya banyak banget masuk ke WA, masuk ke Facebook, masuk ke Messenger, masuk kayak itu kan. Jadinya semua itu akan Bapak Ibu rubah ke kolamnya, ke kolam WA ya, ke kolam WhatsApp ya, Bapak Ibu rubah ke kolam WhatsApp. Habis itu apa yang Bapak Ibu lakukan untuk merubah database ini, merubah cool market ini menjadi dia mulai ngeh tentang produk kita, akan menjadi dia cool market, menjadi dari cool menjadi warm, dari warm menjadi hot. Apa yang akan kita lakukan? Jalin hubungan baik, kasih informasi, promosi udah enggak. Kita udah ke kita, kapan kita dipromosi, dipromosi, apalagi dipasang iklan udah nggak mungkin kan. Pasang ikan di bawah WA dan testimoni di WA, beriklan. Pak Stefanus bukan iklan Pak Stefanus, intinya iklan itu mencari ikan ya. Tugasnya Facebook itu mencari orang-orang di luar untuk dimasukkan ke kolamnya kita. Nah sekarang kita udah punya kolam nih, yaitu udah ada ikan ya. Di ikan-ikan ini bagaimana caranya
ikan-ikan ini biar tambah gede kayak gitu kan. Ya sama kayak kita mau nangkep ikan kan kita otomatis nggak mungkin kita nangkep ikan yang kecil-kecil, nggak mungkin kan, kasihan kan. Ya jadinya kalau kita punya jaring, jaringnya kita itu lubangnya gede-gede. Kalau nyaring ikan kecil kan otomatis jatuh lagi ikannya. Nah sekarang bagaimana ikannya gede-gede kayak gitu? Apa yang harus kita lakukan? Pak Dewo Gede sharing edukasi, info rutin tentang produk lewat broadcast WA, memberikan produk gratis, opening question, sharing dan edukasi rutin ya, pembinaan, gali kebutuhan mereka, kasih produk gratis dulu, jangan Pak Made. Rajin WA story tentang waras testimoni ya. Info rutin ya, menjelaskan manfaat dari herbal Faras, mengelompokkan berdasarkan keluhan kesehatan mereka, lalu kita share informasi tentang kesehatan sesuai dengan keluhan mereka, lalu share testimoni, kasih makan. Undang ke webinar kesehatan atau seminar kesehatan offline Pak, tawarkan solusi untuk permasalahan mereka, testimoni dan cari kebutuhan mereka, undang ke webinar, share informasi kesehatan, share informasi tentang manfaat masing-masing produk, edukasi rutin tentang para share testimoni ya. Ini teman-teman bisa melihat di slide ya. Pertama mengumpulkan ikan, yang kedua kasih makan. Nah, kasih makan ini agar ikannya besar. Apa yang harus kita kasih? Baik dia di broadcast, baik dia di grup, baik dia di story ya, story WA, apa yang harus kita kasih makan mereka kayak gitu kan. Di tahap awal untuk ngebangun brand Faras ini ya, Bapak Ibu sekarang saya saranin nanti Bapak Ibu jadi spesialis aja ya. Dalam artian saat ini orang itu butuh yang lebih spesifik. Ya, contoh ya. Saya pribadi dari 2018 kemarin saya fokus ngebangun brand diri saya pribadi untuk tulang belakang, saraf kejepit, sakit pinggang. Saya ngebangun brand sakit pinggang. Kemudian saya punya 2 admin ya. Itu mereka ngebangun brand tentang kista sama brand tentang asam lambung. Otomatis kontak mereka semua sama kontak saya ini berbeda-beda. Ya, saya ada hampir market saya itu 80%. Itu market saya, selain member, market saya ini adalah orang-orang yang mengalami keluhan saraf kejepit, sakit pinggang ya, sakit pinggang, gangguan tulang belakang. Sedangkan market salah satu admin saya itu kista, miom, keputihan. Salah satu lagi tentang market asam lambung. Jadinya teman-teman mulai sekarang di 2023 ini mulai mau jadi apa nanti database-nya. Ini harus biar nanti teman-teman edukasinya pas, biar nggak campur-campur. Nanti orang yang sakit asam lambung teman-teman ngasih saraf kejepit, orang yang saraf kejepit teman-teman kasih keputihan, kista, kan nggak nyambung. Ini mulai bentuk biar nanti, karena saat ini orang lebih percaya, orang lebih trust, orang lebih mau ngambil keputusan dengan orang-orang yang mulai profesional di bidangnya, spesialis di bidangnya. Setuju nggak? Ya, saya ketemu banyak kasus tentang ini. Ini contoh ya, saya tentang iklan saya tentang saraf kejepit ya. Nah, pada saat saya iklan saraf kejepit sekarang ya, tentang terapi maupun tentang Faras itu, mereka yang ketemu saya, ngobrol saya di WA atau ketemu langsung di terapi itu, saya nggak percaya sama Faras. Saya tidak percaya sama minyak ini bisa ngobatin saraf kejepit. Titik kayak gitu kan. Saya tidak percaya minyak ini bisa ngobatin saraf kejepit. Tapi saya mulai percaya dengan Anda gara-gara Anda banyak edukasi tentang saraf kejepit dengan minyak ini. Iya. Akhirnya di Facebook, di iklan, habis itu di WhatsApp itu jawabannya seperti itu. Makanya sekarang teman-teman mulai katakan dulu. Pada saat teman-teman nanti mulai ngiklan, nanti market teman-teman apa kayak gitu kan. Mau marketnya produk
paras, untuk saraf kejepit, untuk kista, untuk asam lambung, itu terserah nanti teman-teman. Ya nanti semua saling akan collab, tapi satu itu fokuskan dulu mau jadi apa nanti. Ini salah satu kayak tadi Ibu Maica Jakarta itu fokus jadi kista dari awal ya, dari iklan sampai sekarang iklannya kista terus. Ibu Yemi juga seperti itu, iklannya kista terus. Kalau dicek sekarang daftar namanya lebih banyak wanita, lebih banyak mereka yang order itu adalah wanita, karena mereka udah jelas, sehingga mereka broadcast tentang semua edukasi kasih makan ikan biar ikannya gede ya. Itu murni semua tentang wanitaan. Ini maksud saya, biar nggak bingung. Ini apa sih yang dijual itu? Ini sekarang ngomong kista, ngomongin asam lambung, ngomongin tentang apa namanya anak gitu. Kadang-kadang mereka bingung ya. Walaupun ada beberapa orang yang, wah ini paras apa namanya bagus ya, bisa ngobatin ini. Ada orang yang berpikir seperti ini. Nggak ada obat yang bisa ngobatin semuanya gitu. Kadang-kadang ada orang seperti itu. Makanya titik paling aman untuk kita sebagai marketing ya, kita sebagai penjual, sebagai reseller ya, sebagai ujung tombak, kita leader. Nanti kita buat konten kita itu spesialis nanti. Ya, nanti kita mau iklan apa nanti? Ini kan di set berikutnya ya, pertemuan berikutnya kita mau iklan apa di Facebook nanti? Mau kista, saraf kejepit, sakit pinggang, asam urat atau apapun nanti. Ini murni kita. Jadinya nanti kita buat kolamnya jelas. Ya, sama kayak sekarang. Pada saat saya nggak ngiklan nih contoh, saya nggak ngiklan, saya nggak ngeluarin budget di Facebook, tapi database saya di WA udah 8.000 tentang orang-orang yang saraf kejepit. Saya share sekali broadcast itu langsung orderan Faras itu banyak karena jelas database saya. Ya, jadinya orang-orang yang saya masukkan di database broadcast itu jelas. Kemudian saya buatin story tentang saraf kejepit, orangnya udah jelas semua kayak gitu. Teman-teman juga nggak ragu-ragu apa sih yang harus saya share sekarang. Jadinya nggak sembarangan nge-share kan, story juga nggak sembarangan nge-share, broadcast juga nggak sembarangan. Jadinya ini kayak kita punya protap apa yang harus kita share pertama. Sehingga yang pertama itu yang kita share itu tentang edukasi produk, edukasi tentang sebuah penyakit sih di awal. Edukasi kenapa terjadinya saraf kejepit, habis itu apa penyebabnya, ciri-cirinya apa, kemudian saya ngasih testimoni video saya share di story itu, ngambil di YouTube tentang video biar nggak terlalu besar di sana, itu mulai. Akhirnya mereka yang kedua ini mulai ikannya gede-gede sedikit ya, kita kasih makan ikannya mulai gede, mulai gede, akhirnya saya pancing jaring. Jadi ada promo awal bulan mau gabung, kemudian ada promo tentang produk, jadinya yang mau beli 3 botol free ongkir ya itu. Ini pada saat ikannya udah lapar banget, udah gede lapar, langsung saya ambil ya itu. Jadinya closingnya lebih enak pada saat kita ngerti tentang bagaimana membangun kolam. Makanya salah satu ilmu di dunia online marketing itu tentang sales funneling, yaitu membangun komunitas orang-orang yang menjadi marketnya kita. Ya, nanti Bapak Ibu mau di Telegram terserah, mau di Facebook pribadi terserah, mau di WA, intinya ngerti bahwa kemana orang saya kumpulkan, kemana orang yang saya kumpulkan ini, dan bagaimana saya membesarkan mereka agar mereka pada saat saya mau, saya pancing mereka, saya jaring mereka lapar, mereka bisa saya tangkap itu. Intinya itu tentang kolam ini. Jadi nanti 2023 Bapak Ibu pada saat iklan Facebook, Google, apapun nanti database-nya pasti banyak. Pesan saya mulai klasifikasikan database-nya. Orang-orang baru buat aja tulis CP Wuda Maria Nagekeo Kista kayak gitu kan, calon pembeli itu. Setelah mereka beli 1 botol, langsung rubah namanya ke V kayak gitu, Faras. Habis setelah mereka beli Faras gitu, jadinya mereka beli sekali, udah mereka beli 2 kali, langsung saya buat PV pelanggan Faras. Jadinya saya broadcast sudah jelas. Jadinya orang-orang yang awal, jadinya saya bangun edukasi tentang penyakit. Kemudian kalau udah beli Faras, saya bangun tentang manfaat produk Faras, habis testimoni.
Makanya dia akan repeat order lagi, udah jadi pelanggan. Di pelanggan ini saya broadcast tentang promo-promo member. Nah, setelah menjadi member, baru di sini bahas tentang promo-promo jalan-jalan ke Bali. Nah, ini jadinya ada runtutannya. Tidak semua kita hantam promo. Nggak semua dikumpulin broadcast, semua dikumpulin. Ini yang kayak nembak itu nggak jelas. Mulai sekarang 2023 nembaknya jelas dulu. Itu ya. Oke ya. Nah, itu mindset yang bisa saya bagikan pada malam hari ini. Ya, ini menjadi pondasi kita di batch kedua tentang market kita cool, warm, hot. Habis itu nanti di 2023 ya tahun depan kita batch ketiga kita mulai praktek technical semua ya, nanti siapin tentang teman-teman mau ngiklannya nanti batch ketiga mau Facebook apa Google, silahkan komen dulu ya sebelum saya akhiri. Untuk tahun depan batch ketiga teman-teman mau Facebook atau mau Google, kita apa namanya, kita mau apa namanya webinarnya. Saya ceritakan sedikit apa Facebook sama Google itu ya. Nah, Facebook ibaratnya Facebook itu seperti penjual bakso keliling. Facebook itu ibaratnya seperti penjual bakso keliling. Jadinya dia menawarkan semua orang ya bakso ke rumah ini semua bakso. Ya, ini Facebook dia. Jadinya Facebook itu marketnya luas banget. Kemudian kalau Google itu diam di tempat dia. Anggaplah seperti sekarang bakso Solo kayak gitu, bakso Jakarta, bakso apa kayak ya bakso jangkrik gitu ya kayak di Malang. Jadinya dia udah punya nama itu, jadinya dia udah apa namanya diam di tempat, orang datang ke toko bakso tersebut, warung bakso tersebut. Sedangkan kalau Facebook kita yang menghampiri orang-orang kayak gitu. Jadinya kayak bakso keliling, bakso kayak gitu. Ya, Bapak Ibu mau menjadi bakso keliling atau punya apa namanya toko bakso, itu aja sih. Ya. Jadinya yang mana lebih cepat, penjual bakso keliling apa bakso yang diam gitu. Ya. Kira-kira teman-teman pilih yang mana? Apa kelebihannya? Sama itu kelebihannya. Kalau dia Facebook, ya iklan di Facebook itu semua orang itu ditawarin. Nggak perlu produk ditawarin ya. Nggak ngerti produk ditawarin di cool market, semua ditawarin ya. Jadinya ke akun ini semua ditawarin sama Facebook. Sedangkan kalau Google itu nggak seperti itu. Hanya orang-orang yang perlulah nyari Google gitu ya. Coba aja Bapak Ibu sekarang bandingkan, lihat Facebook, scroll ke atas ke bawah, seret ada iklan, ada iklan. Nggak perlu sama iklan tersebut dapat iklan. Jadinya Facebook ini seperti penjual bakso keliling, ditawarin. Sekarang coba di Google Bapak Ibu. Di Google. Bapak Ibu nyari apa di Google? Nyari Faras. Agen Faras terdekat. Kemudian solusi saraf kejepit gitu. Pasti kan pakai kata kunci. Jadinya kalau kita lu baru nyari, sama kayak kalau kita mau bakso, saya mau nyari bakso Solo di sana kayak gitu kan. Otomatis ke toko tersebut. Inilah ini Google itu. Kalau Facebook penjual bakso keliling. Ya. Kalau di Facebook kita akan sibuk. Kita dapat database-nya banyak banget. Ya. Kalau di Facebook, karena Facebook itu nawarin ke banyak orang. Kalau Google ke orang-orang yang perlu. Ya mungkin satu hari satu. Ya, kalau budget kita 50.000 di Google. Satu hari satu orang yang perlu. Itu pun masuk ke Wamfet ya. Ke Wam dia belum tentu closing juga di Google. Tapi di Facebook database banyak masuk, otomatis banyak yang akan kita olah dari cool ke warm, dari warm ke hot, itu banyak akan kita olah di Facebook nanti. Ayo pilih Facebook apa Google? Belum semua komen ya.
FB dulu, Google Pak. FB yang banyak dong. Google apa kelebihan? Google, FB di awal lebih itu Google Pak. Di hari jadi. Pak Sunario cepat masuk keliling Pak bos ya di Facebook. Laris jualan keliling pilih FB ya. Iya. Mau di Google tapi nggak paham. FB dulu. FB Ads, FB, Google ya, FB aja ya Pak. Dari pengalaman Pak Masa, baiknya dari mana dulu ya? Google. Tapi belum tahu caranya bos. Ya. Pertanyaan balik buat Pak Dewo ya. Pertanyaan balik. Dari pengalaman saya, baiknya yang mana dulu ya itu kan pertanyaan Pak Dewo. Siapa yang balik? Pertanyaan saya sama Pak Dewo dan teman-teman. Teman-teman sudah punya market apa belum? Teman-teman sudah punya customer database yang banyak apa belum? Kalau sudah punya database yang banyak, Google bagus. Kalau belum punya database, Facebook. Karena Facebook akan memberikan database yang berlimpah. Pengguna Facebook sama Google lebih banyak Facebook. Ya. Ini salah satu pertanyaan yang bisa memberikan teman-teman gambaran ya. Punya banyak database nggak kita gitu. Kalau belum, makanya salah satu kunci 2023 kalau kita ingin melipat gandakan omsetnya kita, fokus kita adalah bagaimana memperbesar database kita, memperbesar customer kita. Jadinya fokus memperbesar customer. Kalau Google saya bilang, Google ini teman-teman agak lambat tapi katakanlah pasti dapat customer ya. Tapi customer yang masuk tuh sedikit banget. Ya, nggak terlalu banyak lah sehari 2, 3, 1 itu nggak terlalu banyak. Bisa 5 tergantung budget iklan nanti. Tergantung dari hari tertentu kita ngiklan juga. Tapi kalau Facebook sehari itu bisa 5, 10, 20 itu. Itu baru di WA, belum di Messenger. Kalau Messenger bisa sehari dengan budget 50.000 sehari bisa 10, 20, 30 Messenger bisa masuk. Ini kan berarti database yang bisa kita olah. Fokus kita adalah bagaimana memperbesar database. Setelah database ini baru kita olah. Baru kita masukkan ke kolam. Dari database, dari kata materinya Bu Sufi, dari Facebook, dari Messenger ini pindahkan ke WA, pindahkan ke Telegram. Ini memindahkan ini. Jadinya fokus kita di awal ini bagaimana untuk melipat gandakan bisnisnya kita 2023 nanti dengan memperbesar customer. Ya, salah satu saran saya Facebook. Bapak Asa, gimana caranya mengelompokkan database suatu penyakit di Facebook? Ya, Pak Made, kalau sekarang Facebooknya Pak Made masih campur-campur karena Pak Made nggak ada customer ya, nggak ada calon database yang spesifik di saraf kejepit, spesifik di jantung, spesifik di gini. Karena Pak Made belum iklan. Tapi pada saat Pak Made ngiklan, Pak Made ngiklan di saraf kejepit, Pak Made ngiklan di asam lambung, nanti orang-orang yang diiklan itu add di Facebooknya. Sehingga nanti Facebook itu khusus ya, Facebook itu database-nya murni dia. Saraf kejepit selama 6 bulan 1 tahun tuh murni 5.000 teman itu saraf kejepit. 5.000 teman ini asam lambung. Jadi gampang kita jualan nanti. Jadi jangan pernah ngomong 1 minggu, 2 minggu iklan. Iklannya nanti 3 bulan, 6 bulan. Database kita udah terkumpul banyak di Facebook kita atau di WA kita. Facebook Ad. Hari Senin, Selasa Google, Rabu, Kamis Facebook Ad, Jumat, Sabtu. Tapi ya pengen Google Ads belum punya Pak Dewo. Ini kebun jadinya Pak Dewo poin paling penting itu memang bagaimana memperbesar customer. Nanti memang Facebook kita goalkan dulu, setelah Facebook baru kita main di Google. Belum Pak Mas, belum ya, belum banyak.
Facebook. Ya Pak. Ya, itu ya teman-teman ya. Jadinya berikutnya kita sepakati kita main di Facebook. Kita masuk ke dunia Facebook. Kita masuk ke dunia iklan Facebook. Jadinya webinar batch ketiga nanti kita bahas bagaimana melipat gandakan customer kita dengan Facebook Ads, memperbesar omset kita dengan Facebook Ads. Setuju ya? Kalau teman-teman setuju untuk batch ketiga Facebook Ads, komen setuju. Kalau tidak, kita pakai Google ya. Yang mana paling banyak, Facebook apa Google? Ya, setuju nggak? Batch ketiga kita Facebook. Setuju. Oke. Baik, setuju. Oke. Ya. Oke. Kalau teman-teman udah setuju, berarti sesi kayak di batch kedua ini tentang mindset, ya, tentang bagaimana cool warm hot, bagaimana tentang audiens kita, market kita nanti di 2023 di online, teman-teman sudah mulai paham, sehingga nanti di 2023 kita mulai jalankan iklan itu udah fondasinya udah benar. Ya, dari cold warm hot, kemudian masukkan ke kolam, akhirnya bagaimana memperbesar omsetnya kita dengan iklan Facebook Ads kita. Oke ya, sekian hari ini dari malam ini dari saya di sesi ini. Semoga apa yang saya sampaikan menjadi inspirasi buat teman-teman dan menjadi salah satu senjata teman-teman di 2023 tentang digital marketing. Merupakan salah satu high income, salah satu yang membuat income teman-teman sangat besar di Faras nanti. Sekian dari saya, sampai ketemu tahun depan, sampai ketemu di event berikutnya. Salam sehat, kaya, bahagia. Saya kembalikan sama Ibu Niti. Silakan Bu Niti. Terima kasih.